Kabareskrim minta kasus dihentikan. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta agar proses hukum atas kasus korban begal jadi tersangka di Nusa Tenggara Barat, NTB, untuk segera dihentikan. Menurut dia, hal ini bisa membuat masyarakat apatis dan takut melawan bentuk kriminalitas. Hentikanlah menurut saya. Nanti masyarakat jadi apatis, takut melawan kejahatan, tutur Agus saat dikonfirmasi, Sabtu, 16 April 2022. Menurut Agus, kesadaran masyarakat agar berani melawan kejahatan tentu perlu dibangun dan dijaga. Untuk itu, Polda NTB perlu mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, kejaksaan, hingga pihak terkait lainnya untuk hadir dalam gelar perkara kasus tersebut agar melahirkan keadilan. Bisa ditanyakan ke mereka, layakkah korban yang membela diri justru menjadi tersangka? Agar nantinya keputusan polisi mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui tokoh-tokoh yang diundang dalam gelar perkara. Jangan sampai seperti sekarang, jadi tersangka justru menimbulkan reaksi yang cukup keras di masyarakat, jelas Agus. Kasus dihentikan. Kapolda Nusa Tenggara Barat, NTB, Irjen Joko Purwanto menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus M alias As, korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut berdasarkan hasil dari gelar perkara yang dilakukan penyidik bersama dengan pakar hukum terkait. Hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan material, tutur Joko kepada wartawan, Sabtu, 16 April 2022. Menurut dia, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana. Bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Peristiwa yang dilakukan oleh Amak Sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat 1 KUHP soal pembelaan terpaksa, jelas Joko. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menambahkan, penghentian kasus tersebut dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas, kata dia. Alasan SP3. Kapolda NTB Irjen Joko Purwanto mengatakan, kasus begal yang terjadi pada 10 April 2022, sekitar pukul 1.30 WITA, di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, ini dihentikan. Karena telah menjadi perhatian masyarakat luas. Kasusnya jadi perhatian publik, kata Joko dalam keterangannya, Sabtu, 16 April 2022. Jenderal Bintang 2 ini menegaskan, dihentikannya kasus tersebut bukan karena adanya desakan publik, melainkan memang menjadi perhatian masyarakat. Bukan karena desakan publik, tapi kasusnya jadi perhatian publik ya, tegasnya. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, terkait perkara yang menimpa S34. Diketahui, S yang merupakan korban begal ini sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan terhadap 2 orang pembegal. Dia mengatakan, penyetopan proses hukum S tersebut. Setelah dilakukannya proses gelar perkara yang dihadiri oleh jajaran Polda dan pakar hukum. Hasil gelar perkara disimpulkan, peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa. Sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan material, kata Joko kepada wartawan, Sabtu, 16 April 2022. Ia menjelaskan, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Peristiwa yang dilakukan oleh Amak Sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat 1 KUHP soal pembelaan terpaksa, jelasnya. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menambahkan, penghentian perkara tersebut dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas, tutup Dedi.